Ya. Oke, baik, Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini udah join. Mari sebelum kita mulai, kita awali dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami boleh menerima rahmat dan kasih-Mu. Bapak, malam hari ini kami dari KKS Kelapa Gading berkumpul untuk mendalami firman-Mu, yaitu acara Sumur Yakub yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Maureen Charmaine. Berilah rahmat dan roh kudus-Mu sehingga Ibu Maureen boleh membawakan firman-Mu dalam Sumur Yakub ini sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan dan Engkau kehendaki. Berkatilah pula sarana gadget dan internet kami agar acara ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga membawa doa bagi teman-teman yang belum bisa bergabung pada malam hari ini. Engkau boleh berikan rahmat kesehatan dan keselamatan, dan kiranya acara KKS yang akan datang mereka dapat bergabung kembali. Doa ini kami satukan ya Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat KKS yang terkasih, malam hari ini acara Sumur Yakub eh, dengan tema Hamba yang Sejati yang akan dibawakan oleh Ibu kita, Ibu Maureen, yang eh, beliau adalah warga Kelapa Gading sebagai Ketua Lingkungan Rafael 1 ya Ibu. Eh, Beliau juga lulusan KPKS Angkatan 17 dan beliau juga senior KKS dari Kelapa Gading. Eh, Ibu Maren, sekian yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, jika ada salah mohon maaf dan bila ada kekurangan, Ibu saya persilahkan untuk menambahinnya sendiri dan untuk waktunya saya persilahkan pada Ibu Mauren. Silakan. Terima kasih Bu Vero. Selamat malam Bapak Ibu. Eh, Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Bapak Ibu, eh, pada hari ini kita akan membicarakan Injil Lukas bab 1. Namun sebagai pengantar, saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu untuk memberi perhatian ya bahwa pada masa Advent seperti saat ini gereja mengajak kita untuk memberi perhatian pada tokoh-tokoh eh, yang sangat berperan dalam peristiwa kedatangan Tuhan. Kalau minggu lalu Bapak Ibu kita sudah melihat bagaimana Yohanes Pembaptis ditampilkan eh, eh, yang Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan memberi perhatian pada tokoh Maria. Nah, yang menarik Bapak Ibu, saya coba menghubungkan bacaan kitab suci Minggu Advent ketiga dengan saya lihat dari Injil Yohanes 1. Yohanes mengatakan bahwa dia datang eh, sebagai membuka jalan untuk kedatangan Tuhan. Eh, di Injil Yohanes bab 1, Yohanes mengatakan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kata-kata dari Yohanes yang sangat apa,
eh, apa menggugah saya, menginspirasi saya sehingga saya memilih tema hamba yang sejati untuk per- Bunda Maria. Bunda Maria eh, seorang perawan muda yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Eh, Sungguh luar biasa gitu. Allah memilih Bunda Maria. Untuk pembahasan selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit slide. Sebentar, saya akan share screen. Nah, tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu, dari bacaan Injil Minggu Advent yang ketiga telah eh, menampilkan tokoh Yohanes. Yang menarik dari tokoh Yohanes ini, ketika eh, Yohanes menjawab pertanyaan eh, para imam, orang Lewi, dan orang-orang Farisi, eh, Yohanes mengatakan, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian. Yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Di sini kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis memposisikan dirinya bahwa dia tidak lebih dari Yesus yang akan datang menebus dosa-dosa manusia. Baik, Bapak Ibu, saya akan share teks kitab sucinya. Kita akan merenungkan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Namun ini teks adalah dari yang belum apa ya, diterjemahkan. Saya mengambil renungan ini dari terjemahan baru. Jadi ada beberapa kata yang agak berbeda ya, Bapak Ibu, dari teks Lukas 1 ini. Oke. Saya bisa minta tolong Mariana untuk membacakan teksnya. Saya bacakan ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar salam itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki
pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Mariana. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bacaan Injil Lukas 1 tadi, saya ingin memberikan sedikit latar belakang bagaimana penginjil Lukas ingin memperkenalkan identitas Yesus, anak yang nantinya akan dilahirkan oleh Maria. Dari dua cerita, kalau kita lihat di Lukas bab 1, ada dua cerita yang sejajar, bagaimana malaikat Gabriel juga mengunjungi Zakaria, memberitahukan tentang kelahiran Yohanes ya, bahwa Elizabeth akan mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, dari dua cerita yang sejajar ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat kelihatannya penginjil Lukas ingin menampilkan sesuatu yang berbeda antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kalau dikatakan di Lukas bab 1 ini, tentang Yohanes dikatakan bahwa dia akan besar di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Di Lukas 1 ayat 32. Nah, perbedaan yang lain, Yohanes akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat. Tetapi Yesuslah yang akan memimpin umatnya itu. Nah, perbedaan yang lain lagi, disampaikan peranan Yohanes itu bersifat hanya sementara, membuka jalan. Tapi Yesus, kerajaannya tidak akan berakhir, gitu Bapak Ibu ya. Dan kita tahu Yohanes itu adalah seorang nabi, sedangkan Yesus adalah putra Allah. Jadi ada perbandingan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Di sini Yohanes memposisikan dirinya bahwa dia tidak lebih besar seperti yang dikatakan oleh orang-orang orang-orang Yahudi pada saat itu, yang mengira bahwa Yohanes ini adalah Elia atau Mesias itu sendiri. Padahal sesungguhnya Yohanes bisa saja mengaku-ngaku Mesias karena kelihatannya orang-orang percaya dengan Yohanes gitu, Bapak Ibu. Tetapi di sini justru Yohanes sadar, menyadari siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan gitu. Dia hanyalah diutus menjadi saksi sang terang yang akan datang dan menjadi pembuka jalan bagi karya Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membagi teks Lukas 1 ini dengan struktur teksnya seperti ini. Yang pertama ada kisah kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria di ayat 26 sampai 29. Lalu yang kedua, malaikat menyampaikan anugerah Allah untuk mengandung dan melahirkan. Nanti kita bisa lihat di ayat 30 sampai 33. Lalu yang ketiga, Maria bertanya dan ada dialog ya dengan malaikat di sini. Malaikat menjawab di ayat 34 sampai 37. Dan yang terakhir, Maria menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Bahwa Maria sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Tuhan. Itu adalah struktur teks yang coba nanti kita lihat Bapak Ibu. Dan saya ingin masuk ke yang pertama, yaitu kisah kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria. Nah,
cerita ini dimulai dengan kunjungan malaikat Gabriel. Dikatakan di ayat 26, di bulan yang ke-6 setelah kunjungan malaikat Gabriel kepada Zakaria, ketika itu Elizabeth sudah 6 bulan mengandung bayinya. Maksudnya di sini adalah malaikat Gabriel mengunjungi Maria setelah kunjungan pertamanya kepada Zakaria terlebih dahulu. Itu ya Bapak Ibu. Malaikat Gabriel ini diutus Allah kepada perawan Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Eh, ini menjadi perhatian buat saya karena posisi Maria ketika itu, ketika dikunjungi oleh malaikat Gabriel, Maria itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Di dalam pertunangan adat Yahudi, Bapak Ibu, adalah merupakan kesepakatan awal untuk suatu pernikahan. Dan adat di sana mengatakan bahwa selama 1 tahun mereka hidup terpisah dan si calon istri ini masih tinggal dengan keluarganya. Bapak Ibu nanti bisa baca di Matius 1 ayat 18. Sampai saatnya nanti si calon istri diantarkan ke rumah calon suaminya ketika setelah 1 tahun dan mereka baru sah sebagai suami istri. Ini posisi Maria ketika dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Dia sudah bertunangan. Dan kita tahu Maria tinggal di kota Nazaret di wilayah Galilea. Nah, Bapak Ibu, ada banyak keraguan-raguan yang sering kali kita lihat ya, bahwa ada pandangan-pandangan bagaimana Maria dikatakan perawan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau gereja Katolik itu Bapak Ibu meyakini bahwa Maria itu perawan sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan dan sesudahnya gitu ya. Maria itu hingga wafatnya tetap perawan gitu. Dan hebatnya gereja Katolik itu memiliki 4 dogma yang kita tahu tentang Bunda Maria. 4 dogma ini yaitu salah satunya Bunda Allah, Theotokos, lalu Maria tetap perawan, dan Maria dikandung tanpa noda, lalu Maria diangkat ke surga. Yang kita bicarakan pada malam hari ini, bahwa Maria itu perawan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak meragukan bahwa Maria sebelum mengandung dia perawan, setelah dia melahirkan dia perawan, hingga wafatnya dia kita yakini adalah tetap perawan. Nah, berikutnya saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu tempat di mana Maria tinggal, yaitu di kota Nazaret. Kota Nazaret ini kota kecil yang berpenduduk sekitar 500 orang saja, atau mungkin kurang gitu Bapak Ibu pada zaman itu. Nazaret itu dari kata netzer dalam bahasa Ibrani yang berarti tunas atau taruh yang tumbuh. Adalah suatu kota yang terletak di bagian utara Israel di wilayah Galilea. Yesus dibesarkan di kota ini, Bapak Ibu. Seringkali kita membaca di Injil sinoptik yang lain, Yesus disebut orang Nazaret. Itu ya. Ada beberapa kitab, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Saya sudah cantumkan di sini. Lalu kita juga tahu di dalam Lukas 4, Yesus ditolak di Nazaret ya. Injil Yohanes mencatat pertanyaan retoris dari Nathanael, yaitu dia mengatakan, mungkinkah
sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Ini semacam Hai. apa ya? Sinis ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Yohanes 1. Eh, artinya mau dikatakan bahwa kota ini tidak tidak terkenal gitu seperti kota Yerusalem, kota Betania, atau Samaria, kota-kota besar lainnya. Nazaret itu hanya kota kecil yang mungkin tidak tidak diperhitungkan gitu ya, saya mau katakan ya. Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu dari kata Nazaret inilah orang-orang Kristen disebut Nasrani atau dalam bahasa Ibraninya Notsri. Adalah sebutan untuk para pengikut Yesus orang Nazaret. Bapak Ibu nanti bisa cek Paulus juga dikatakan seorang pemimpin Nasrani di Kisah bab 24 ayat 5. Nah, eh, tentu saja kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria di Nazaret ini eh, bukanlah Maria bukanlah satu-satunya orang yang dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Tadi saya sudah sampaikan di awal, Bapak Ibu. Eh, yang pertama menerima kabar dari malaikat Gabriel itu sebetulnya adalah Zakaria. Ya, Bapak Ibu ya. Coba saya lihat ini di Lukas 1. Bentar. Yang pertama menerima kabar dari malaikat atau kunjungan dari malaikat ini adalah Zakaria. Dan dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa istri dari Zakaria, Elizabeth, akan mengandung. Dan eh, ini adalah cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, Maria bukan satu-satunya orang yang dikunjungi oleh eh, Gabriel gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa lihat ada perbedaan antara Zakaria dan Maria, Bapak Ibu. Kalau Zakaria itu kurang percaya dengan kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, tidak demikian dengan Maria, gitu. Maka yang terjadi dengan Zakaria itu eh, dihukum oleh malaikat dengan kebisuan, gitu ya, karena Zakaria kurang percaya. Bagaimana Zakaria harus mempercayai eh, sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Sedangkan Elizabeth sudah usia lanjut, dikatakan akan mengandung gitu. Itu memang sesuatu yang sulit dipercaya gitu. Inilah perbedaan antara Zakaria dan Maria, Bapak Ibu. Di Lukas bab 1 ini sepertinya penginjil Lukas ingin menampilkan dua tokoh ini yang dikunjungi ini dengan reaksi yang berbeda gitu. Reaksi yang ditampilkan berbeda. Oke, kita sekarang coba masuk di Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Di sini Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria. Nah, dikatakan oleh malaikat, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, agak kesulitan saya ketika ketika studi eh, ayat ini ya Bapak Ibu ya di ayat 28 ini karena terjemahan baru dengan kitab suci yang lama agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi eh, saya ini mengupasnya dari Alkitab yang terjemahan baru. Eh, di sini dikatakan Maria diberi salam sebagai orang yang dikaruniai oleh Allah. Artinya orang yang mendapat rahmat. Jadi eh, dari kata Yunaninya kekaritomene. Dari asal kata karitu yang diterjemahkan sebagai yang diberi rahmat gitu. Bapak Ibu bisa nanti cek apa maksudnya rahmat ini ya. Di Efesus 1
ayat 5 sampai 8. Nah, tradisi Gereja Katolik itu mengartikan kasih karunia ini sebagai anugerah Allah gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Maria ini telah diberkati. Ketika malaikat menyampaikan salam, itu artinya Maria itu memang dalam keadaan diberkati Tuhan, sudah dikuduskan. Dirahmati itu artinya terbebas dari dosa asal gitu ya Bapak Ibu. Dan ini apa yang disampaikan oleh malaikat ini eh, sesuatu yang rahmat yang luar biasa yang Maria terima ya Bapak Ibu. Dan bagian ini menjadi bagian yang pokok ya. Setiap kali kita mendoakan salam Maria, Bapak Ibu kita selalu berdoa salam Maria penuh rahmat ya. Karena memang Maria itu adalah eh, orang yang telah dikuduskan gitu dari semula itu Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat kitab Yesaya, saya mencoba membuka kitab Yesaya yang memang ada nubuatan tentang seorang perawan ini ya Bapak Ibu. Mungkin yang dimaksud adalah Maria ini. Nah, eh, kita lihat coba di slide berikutnya ya. Di ayat 30 sampai 33, malaikat menyampaikan beberapa hal kepada Maria ini supaya jangan takut gitu ya. Padahal ya Maria seorang perempuan muda yang tentunya dikunjungi tiba-tiba ya adalah ya rasa takut ya. Mungkin saya coba membayangkan seperti itu. Dan kata-kata jangan takut ini juga disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Bapak Ibu di bab 1 ayat 13. Jangan takut gitu. Saya coba membayangkan kenapa sih jangan takut, jangan takut. Apa penampilan malaikat ini serem apa gimana ya? Sampai jangan takut gitu. Ya memang mungkin eh, kita kalau dikunjungi tiba-tiba ya pasti takut ya Bapak Ibu ya. Nah, dikatakan di ayat 30 sampai 33 ini bahwa Maria telah beroleh anugerah di hadapan Allah. Tadi kata Yunaninya dari kekaritomenea, artinya Maria itu dipenuhi oleh kehadiran Allah. Nah, anugerah yang diberikan itu adalah juga untuk mengandung dan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Jadi Maria sudah dikuduskan. Dikuduskan itu berarti dikhususkan untuk Allah ya Bapak Ibu. Jadi secara apa? Secara manusia Maria itu sudah disucikan dari semula. Itu yang saya pahami. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa eh, menambahkan. eh, Mungkin saya juga kurang kurang tepat gitu ya. Tapi yang saya pahami adalah Maria itu sudah dikuduskan, artinya sudah disucikan sejak semula. Eh, Lalu eh, dikatakan oleh malaikat ini mengenai anak yang akan dilahirkan Maria. Malaikat mengatakan bahwa anak itu harus diberi nama Yesus. Tentu saja nama itu mempunyai makna, Bapak Ibu, mempunyai arti gitu ya. Setiap nama pasti mempunyai makna. Nah, Yesus itu dari kata Ibrani Yesua, Yehosua, yang artinya Yahweh menolong atau menyelamatkan. Atau bisa juga eh, tolonglah gitu ya. Yahweh tolonglah atau Yahweh selamatkan. Selamatkanlah gitu ya. Yang saya lihat dari apa tafsiran-tafsiran seperti itu. Karena di sini Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Kita tahu arti nama Yesus itu di Matius 1 ayat 21 adalah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, Bapak Ibu, ketika itu orang-orang Yahudi tentu mengharapkan eh, seorang Mesias ya pada masa itu. Berharap bahwa Allah akan kembali memberikan kejayaan seperti dahulu, kejayaan Daud yang sudah runtuh itu Bapak Ibu. Sehingga orang-orang Yahudi itu berharap akan datangnya Mesias. Namun sayangnya sampai sekarang tetap tidak percaya gitu ya kepada kehadiran Yesus. Sang Mesias itu sendiri yang sudah datang. Dan
kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mempunyai harapan gitu ya Bapak Ibu. Harapannya adalah kerajaan yang akan diperintah oleh keturunan Daud yang bergelar Mesias. Maka tadi di awal dikatakan Maria bertunangan dengan Yusuf supaya silsilah itu dapat gitu ya, masuk ya. Silsilah Daud ini ya, bahwa Yusuf keturunan Daud gitu, Bapak Ibu. Itulah apa ciri-ciri Mesias gitu ada di dalam diri eh, anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana kekhawatiran Maria. Saya nggak bisa bilang ini kekhawatiran sebetulnya, tapi suatu pertanyaan yang logis ya, ya. Seorang perempuan muda lalu mendapat kabar seperti itu, dia mengungkapkan suatu pertanyaan, bagaimana mungkin gitu. Tentu saja pada saat itu Maria tidak sepenuhnya mengerti berarti ya Bapak Ibu dengan perkataan malaikat. Maka dia bertanya, bagaimana mungkin? Eh, di sini kita lihat bagaimana yang melatar belakangi pertanyaan Maria ini. Tentu saja berkaitan dengan statusnya sebagai tunangan Yusuf, baru bertunangan, ya. Bagaimana mungkin akan mengandung, gitu Bapak Ibu ya. Sebab Maria ini belum hidup serumah dengan laki-laki, dengan Yusuf terutama, baru saja bertunangan. Nah, Bapak Ibu, kekhawatiran yang berikutnya mungkin adalah resiko ketika apa yang dikatakan malaikat itu betul-betul terjadi kepada Maria. Mengandung sebelum menikah itu tentu memiliki resiko, Bapak Ibu ya. Dia bisa saja dituduh berzina dan hukumannya adalah rajam sampai mati. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Imamat 20 ayat 10. Namun pertanyaan Maria ini eh, dijawab dengan suatu peneguhan oleh malaikat Gabriel. Dikatakan di ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi kalau Roh Kudus yang bekerja, eh, seharusnya akan baik-baik saja, begitu yang ingin dikatakan malaikat ya Bapak Ibu ya. Dan kuasa Allah, siapa yang bisa menentang kuasa Allah yang Maha Tinggi? Allah berhak melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja kepada manusia. Gitu ya Bapak Ibu. Dan kuasa Allah itu menaungi Maria gitu. Jadi eh, ada suatu jaminan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Sehingga membuat mungkin Maria eh, lebih bisa menerima ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di eh, berikutnya. Saya mengutip sedikit dari buku Romo Martin Harun bahwa penginjil Lukas ini sangat tertarik dengan eh, kehadiran Roh Kudus ya. Penginjil Lukas memberikan peran amat penting pada kehadiran Roh Kudus dalam karya keselamatan Allah. Di dalam Injil Lukas dikatakan oleh Romo Martin, Roh Kudus itu ditampilkan 17 kali, Bapak Ibu. Roh Tuhan ini ditampilkan 17 kali. Dan dalam Kisah Para Rasul lebih banyak lagi, 57 kali. Gitu. Jadi penginjil Lukas ini kelihatannya memberikan tempat yang istimewa untuk Roh Kudus. Dan dari Roh Kuduslah Maria akan mengandung, Bapak Ibu, bukan dari Yusuf. Sehingga anak yang akan dilahirkan itu akan disebut anak Allah. Nah, ciri-ciri Roh Kudus menurut Thomas Aquinas itu Roh Kudus bekerja menggambarkan kehadiran Allah itu dalam kebaikan dengan bahasa Latinnya bonum atau kebenaran verum. Jadi bisa dikenali karya Roh Kudus itu
ketika ada kebaikan, ada kebenaran, itu adalah Roh Tuhan sendiri yang hadir gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, di sini selanjutnya saya ingin mengutip pernyataan dari malaikat di ayat 36. Eh, Kemudian malaikat menyinggung tentang Elizabeth ya, perempuan yang sudah lanjut usia, yang disebut mandul itu sedang mengandung. Bahkan kandungannya itu telah memasuki bulan yang keenam. Ya, kita tahu Maria dikunjungi 6 bulan setelah malaikat Gabriel mengunjungi Zakaria. Nah, jadi mm, apa yang tidak mungkin, apa yang dibayangkan oleh Maria itu, eh, malaikat memberikan satu peneguhan ya di sini ya, bahwa jangan takut atau jangan khawatir gitu ya, bahwa Allah bisa melakukan eh, kepada Elizabeth, Allah juga bisa melakukan sesuatu kepada Maria gitu. Nah, di ayat 37 juga eh, dikatakan malaikat menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kita lihat teksnya ya. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah lah yang melakukan hal-hal yang kelihatannya itu mustahil bagi manusia, Bapak Ibu. Demikian juga dengan Maria. Dia akan mengandung meskipun belum bersuami. Karena Maria telah dipilih dan dipersiapkan oleh Allah untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kalau dari teks ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat suatu dialog antara Maria dan malaikat ini tentu saja apa meyakinkan ya buat Maria. Tidak ada hal yang harus diragukan dengan karya Allah, karena Maria juga eh, tentunya mengerti akan kitab suci ya Bapak Ibu ya, bahwa Allah itu eh, apa mampu melakukan segala, segala hal. Allah itu berkuasa. Menutup rangkaian dialog dengan malaikat Gabriel, di sini Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Di sini Maria menyatakan ketaatannya pada firman Tuhan. Perkataan Tuhan adalah firman-Nya ya, Bapak Ibu ya. Jawaban Maria, "Terjadilah padaku," dalam bahasa Yunaninya genome. Artinya ini adalah suatu keinginan, bukan kepasrahan ya, bukan pasrah, tapi keinginan untuk berpartisipasi dalam rencana Allah, gitu ya Bapak Ibu. Di sini saya mengatakan bukan pasrah, melainkan keinginan untuk berpartisipasi dalam rencana Tuhan di dalam dirinya. Dan Maria menyadari bahwa dirinya ini hanyalah hamba Tuhan ya. Seorang hamba itu akan melakukan apapun yang dikehendaki oleh tuannya. Dan kita tahu Maria sudah membuktikan ketaatannya pada kehendak Allah. Maria adalah hamba yang sejati, kalau boleh saya katakan seperti itu, karena eh, perjalanan Maria bersama Yesus itu betul-betul seorang hamba yang setia. Bukan saja hamba, tetapi juga Maria sebagai murid Yesus ya. Dia mengikuti Yesus hingga akhir ya. Maria sangat setia mengikuti Yesus dan menemani Yesus hingga ke salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Artinya karya Allah, karya keselamatan itu betul-betul terlaksana berkat eh, apa keinginan Maria untuk terlibat, untuk ambil bagian. Nah, Bapak Ibu, dari rangkaian eh, renungan dari ayat 26 sampai 38 ini, saya mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Allah memilih untuk menjadi manusia melalui Maria,
yang beroleh kasih karunia di hadapannya. Ya. Dan Maria menanggapi kasih karunia Allah itu dengan mengatakan iya pada kehendak Allah. Ya. Jadi kalau hmm, ini juga bisa berlaku buat kita, Bapak Ibu. Uh, Kadang banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak kita mengerti ya. Apa sebetulnya kehendak Allah pada diri kita gitu. Tetapi kalau kita ini yakini bahwa kita disertai atau kita diberikan roh Allah, maka roh yang akan menuntun kita itu yang akan menuntun kita dalam segala hal ya, Bapak Ibu ya. Jadi nah, saya merenungkan bahwa hmm, eh, pernyataan Maria menanggapi kasih karunia Allah itu sungguh luar biasa ya. Jawaban Maria itu bukan sekedar persetujuan atas tugas yang diberikan ya Bapak Ibu, tetapi merupakan suatu jalan ketaatan terhadap kehadiran Allah yang mau menyelamatkan umat manusia. Dan dalam ketaatan dan kerendahan hatinya, Maria menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Artinya sebagai hamba hanya sepenuhnya mengikuti apa yang diperintahkan, ditugaskan oleh Tuhan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa seluruh hidup Maria sepenuhnya adalah pelayanan bagi Yesus. Kita lihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat yang pertama uh, dalam suatu pesta di Kana, ya Maria ada di sana, ya Bapak Ibu ya. Maria menyertai Yesus bahkan sampai ke salib. Di salib pun Maria ada di sana. Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu." Artinya Maria betul-betul hadir sampai akhir, sampai sampai akhir menyertai Yesus gitu Bapak Ibu. Nah, dari kesimpulan ini Bapak Ibu kita bisa melihat tokoh Maria ini sangat luar biasa. Pantas untuk kita hormati ya Bapak Ibu dan boleh kita teladani. Mungkin ada pertanyaan refleksi yang bisa Bapak Ibu renungkan bersama-sama, yaitu bagaimana sih kita menghayati peran sebagai hamba Allah. Kadang-kadang tidak mudah, kita harus mengikuti apa yang menurut rencana Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Apa saja tantangan yang sering dihadapi itu? Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan buat kita semua. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria? Banyak hal yang bisa kita teladani dari Bunda Maria, dari imannya, ya, dia percaya pada Allah, dia betul-betul mau taat pada apa yang dikehendaki oleh Allah, dan Maria adalah hamba yang sejati. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak terbatas-batas, saya udah lama nggak membawakan uh, membahas kitab suci, bahkan saya juga udah nggak menulis. Semoga ini bisa apa, menjadi bekal buat kita untuk uh, menyongsong kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Terima kasih. Terima Saya kasih Bu Mauren. Terima kasih Bu Mauren. Paparannya sangat meneguhkan kami. Kiranya apa paparan Bu Mauren itu sebenarnya memang apa? Ya sudah, kita sudah tahu semua sih apa tentang hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau menambahkan atau bertanya?
waktu dipersilahkan Bapak Ibu. Boleh saya bertanya, Vero? Silahkan Pak Paulus. Bu Maureen, saya mau bertanya nih. Dalam ayat 26 dikatakan malaikat datang diutus pada bulan yang ke-6 untuk memberitakan kepada Maria. Pada saat itu diperkirakan Maria mengandung. Elizabeth maksudnya. Enggak, Gabriel kan datang untuk menyatakan bahwa Elizabeth sudah 6 bulan. Ya. Ya toh? Ya. Terus dia mengatakan kepada Maria, berbahagialah, engkau akan mengandung Yesus. Berarti pada saat itu Maria mengandung Yesus. Mohon maaf nih, jika pada bulan ke-6 Maria mengandung, lalu Yesus kan lahir Desember. Berarti Yesus secara ajaib 3 bulan di kandungan. Apakah Bu Maureen bisa memberikan pencerahan buat saya dan yang lainnya? Jika perhitungannya asumsi bahwa dia datang bulan 6, lalu Maria hamil, Yesus lahir bulan Desember. Berarti kan cuma 3 bulan. Gitu loh. Ya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Sebetulnya saya melakukan studi juga nih dengan bulan ke-6 ya. Kalimat bulan ke-6 ini sebetulnya bukan tahun Masehi yang seperti kita sekarang adopsi ya Pak Paulus ya. Ini tahun Yahudi gitu. Jadi ini penjelasannya agak panjang lebar. Sebenarnya saya juga studi tapi saya juga nggak mau mencatat gitu ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu di sini adalah tahun Yahudi. Oh, apa ya? Saya juga lupa ya. Tapi nanti saya akan sampaikan kepada Pak Paulus. Saya ada studi juga dalam bulan ke-6 ini. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah ketika malaikat mengunjungi Maria, itu setelah kunjungan kepada Zakaria. Jadi artinya ketika kepada Zakaria malaikat mengatakan bahwa Elizabeth akan mengandung, nah di bulan ke-6 itulah mengunjungi Maria setelahnya. Jadi berarti kandungan Maria, maksudnya Yohanes Pembaptis pada saat itu sudah lebih dahulu berumur 6 bulan gitu. Akhirnya nanti kan kita tahu Yohanes Pembaptis yang mendahului lahir duluan gitu daripada Yesus gitu kan ya. Dan selisihnya itu ya 6 bulan itu Pak Paulus. Tetapi bukan tahun Masehi ya Pak ya. Bukan ya Pak. Ini tahun Yahudi ya Pak. Cuman ada istilah saya ada studi sebenarnya nanti saya sampaikan. Cuman saya pikir apakah ini perlu untuk disampaikan panjang lebar karena kita nggak studi ya, mungkin kita nggak sedang studi. Jadi apa yang Ibu Maureen katakan, bulan ke-6 ini bukan bulan Juni ya? Bukan Pak. Sebab Sebetulnya. Kalau misalnya tahun Masehi kan kalau Juni kan Desember Yesus lahir. Iya. Kan? Masa 3 bulan doang? Bukan. Gitu. Ini penanggalan Yahudi ini sebetulnya setara dengan September dimulainya itu September berarti sekitar kalau Masehi ini ya 6 bulan setelah September Pak. Itu yang saya studi ya kemarin. Tetapi saya nggak mau membahas itu karena saya pikir itu bukan satu poin yang penting. Terima kasih Pak Paulus. Ya, saya cuma maksudnya ada tergelitik dengan bulan ke-6. Kenapa angka 6? Itu kan apakah angka 6 ini melambangkan suatu ketidaksempurnaan? Apakah maksudnya apa kok bulan ke-6? Jikalau Bu Maureen bilang bukan kalender Masehi, berarti bukan bulan Juni. Berarti sebelumnya. Iya. Bukan Pak, betul. Okay. Iya, nanti saya kirimkan studi saya tentang bulan ke-6 ini ya, Pak. Oke. Sebab saya juga pernah baca
eh, katanya memang bukan bulan Juni seperti yang perkiraan saya, gitu loh. Berarti kalau misalnya bukan bulan Juni, berarti waktu Maria mengunjungi Elizabeth itu masih hamil muda dong. Iya. Dan kalau kalau nggak salah, Maria tinggal bersama Elizabeth juga 3 bulan. Berarti Maria kan bergegas tuh menemui Elizabeth setelah kunjungan Gabriel ini. Pas tuh 9 bulan Yohanes lahir tuh. Berarti Maria ada bersama Elizabeth. Soalnya kan di sini kan tidak ada yang mustahil. Iya. Apakah terus Yesus 3 bulan nggak mustahil juga? Orang kalau kan bisa aja salah baca gitu loh kan. Iya. Dalam perikop ini kan bisa saja. Atau mungkin ada yang bisa menambahkan mungkin solusi kali penjelasannya ini buat kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan, Yesus ini mengambil kemanusiaan Maria, artinya Yesus 100% manusia, 100% ilahi ya. Jadi saya berpikir bahwa kelahiran normal lah yang terjadi pada Yesus gitu. Karena dia mengambil kemanusiaannya Maria. Yesus ini Allah yang menjadi manusia, jadi lahir secara manusia dan benar-benar manusia, 100% manusia. Jadi saya pastikan bahwa Yesus lahir seperti pada umumnya anak yang dilahirkan seorang perempuan, manusia gitu ya. Mungkin Bu Lucy bisa membantu saya. Apa saya salah? Jika Bu Maureen mengasumsikan ini bukan bulan Juni seperti perkiraan saya, berarti Yesus lahir Desember kan? Berarti bulan ke-6 ini jatuhnya sekitar Maret. Maret. 9 bulan sebelumnya. Berarti Maria mendapat kabar gembira ini sekitar Maret ya? Betul. Maretnya itu tanggalan Masehi ya Pak? Mungkin Bu Lucy bisa nambahkan. Bu Lucy udah on air itu. Silakan Bu Lucy. Pak Harun angkat tangan. Ya, Shalom Bapak Ibu, saya baru bergabung lagi, terpental dari Zoom. Ini baru bergabung kembali. Mungkin apa pertanyaannya atau bagaimana? Mungkin yang lain dulu, Bu. Atau itu Pak Harun tadi angkat tangan. Oh iya, silakan. Saya terpental beberapa kali dari Zoom sehingga tidak ini. Oke, mudah-mudahan sekarang stabil. Ya, Bu Vero. Tadi pertanyaannya saya, Bu Lucy, ke Bu Maureen. Jika asumsi saya ayat 26 itu malaikat Gabriel datang pada bulan ke-6. Lalu asumsi saya itu Juni. Lah kok Juni Yesus lahir Desember. Berarti Yesus cuma 3 bulan di kandungan. Ya toh? Tapi kata Bu Maureen itu bukan penanggalan Masehi. Itu adalah penanggalan Yahudi. Jika penanggalan Yahudi Yesus lahir pada Desember, berarti malaikat ini memberitakan kabar gembira kepada Maria sekitar bulan Maret penanggalan Masehi itu. Bu Lucy mungkin bisa kasih penjelasan, soalnya bisa ada kekeliruan orang membaca kan tanggal bulan 6 diberi kabar mengandung, Desember udah lahir tanggal 25. Berarti secara ajaib Yesus di kandungan 3 bulan. Bisa aja orang ada gitu. Ini kebetulan saya terlintas, wah ajaib juga ya kan, sebab di dalam perikop ini kan ada dikatakan tidak ada yang mustahil. Gitu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Lucy. Iya Pak Paulus, sepanjang saya tahu bahwa Yesus ditengarai lahir pada tanggal 25 Desember ini sebenarnya menurut tradisi juga belum bisa
dibuktikan benarannya. Kalau ada pertanyaan, apakah benar bahwa Yesus itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember pada hari Natal? Tetapi menurut tradisi bahwa itu dibuktikan bahwa itu tanggal 25 Desember. Itu yang pernah saya baca dan saya dengar, Pak Paulus. Jadi kalau menghitung mundur, itu rasanya juga eh, sulit untuk dihitung mundur ya, karena kebenaran bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu juga masih eh, belum bisa dibuktikan eh, keabsahannya. Seperti itu Pak Paulus yang saya pernah dengar. Ya, terima kasih Bu Lucy. Tapi Iya, kalau Pak kita Paulus. kita ngomong soal keabsahan Iya, kebenaran tanggal 25 Desember, nanti akan pembicaraan jadi panjang. iya, Nanti betul. ada perdebatan lagi Iya, tanggal apakah itu merayakan dulu apa dewa matahari dan sebagainya dan sebagainya. Cuman saya secara sekilas tadi kemarin menjelaskan pada bulan ke-6 saya tergelitik. Wih, ini orang bisa salah baca ya kalau 6 bulan 6 terus Desember dia lahir, berarti cuma 3 bulan di kandungan gitu loh. Itu aja sih maksud saya. Cuman tadi Bu Morin menjelaskan ini bukan tanggalan Masehi, ini adalah tanggalan Yahudi. Sementara Bu Morin lupa penanggalannya gimana. Jadi ya cukup sampai di sini ya. iya Pak Paulus. Baik, terima kasih Pak Paulus pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Lucy udah Saya mau menyampaikan. bicara Bu Vero. Oke, silakan Pak Harun. Saya sederhana saja. Saya nggak meneliti kalender Yahudi atau kalender Anno zaman sekarang. Saya cuma dari bacaan ini, saya secara mudah begitu ya, secara sederhana dan sebagai awam, saya membaca begini. Seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6. Bukan artinya Juni itu. Ini kandungannya Ibu Elizabeth adalah udah masuk bulan ke-6. Tidak menunjuk kepada ke kalender tidak, tetapi usia kandungan Elizabeth sudah 6 bulan. Begitu yang saya terima sih ya, begitu ya. Jadi ini supaya jadi tidak simpang siur berkepanjangan nih. Kita secara awam melihatnya ini usia kandungan Elizabeth sudah 6 bulan begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Harun. Bagaimana dengan yang lain? Apa ada yang Bu, lagi? saya mau nambah dikit aja. Silakan Pak Toto. Itu boleh ya, Bu Vero? Boleh, silakan Pak Toto. Jadi dogma Bunda Maria itu ada urutannya. Yang pertama yaitu Bunda Maria itu Bunda Allah, Theotokos. Itu tuanya pada tahun 431, yaitu pada waktu konsili Efesus. Itu. Lalu yang kedua, Bunda Maria tetap perawan. Itu kejadiannya ditentukannya pada 31 Oktober tahun 649 pada waktu Sinode Lateran. Itu. Lalu yang ketiga yaitu Bunda Maria dikandung tanpa noda. Itu 8 Desember tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Lalu yang keempat yaitu Bunda Maria diangkat ke surga, yaitu pada 1 November tahun 50 oleh Paus Pius ke-12 dan dirayakannya setiap tanggal 15 Agustus.
Jadi urutan dogma Maria itu. Dan kalau dilihat dari kalimat katanya memang sudah sepantasnya dan sewajarnya. Itu dogma itu. Nggak mau Bunda Maria dikandung tanpa noda itu pasti nggak usah mikir jauh-jauh. Soalnya gimana Yesus dikandung Bunda Maria kalau Marianya itu orang yang berdosa. Jadi ya sepantasnya memang Maria itu sudah disiapkan dan Marianya itu memang tanpa noda sejak di kandungan ibu anaknya, maminya Bunda Maria. Itu kemarin saya tahu itu. Ya, Makasih. terima kasih. Betul sekali Pak Toto. Terima kasih untuk tambahannya. Terima kasih Pak Toto atas tambangannya. Iya, sama-sama. Itu. Bagaimana dengan yang lain? Ada tambahan lagi? Atau mau ada pertanyaan lain? Atau mau menambahkan? Silakan. Mungkin Bu Vero, saya cuman menambahkan saja ya. Ya, boleh silakan Pak. Ya, karena tema kita kan hari ini sebenarnya kan temanya adalah pelajarannya adalah sumur Yakub. Jadi sumur Yakub ini sebenarnya ada tujuannya adalah untuk bagaimana tanggapan iman kita masing-masing dalam pertemuan ini berkaitan dengan bacaan Injil yang disampaikan oleh Bu Maureen, yaitu dari Injil Lukas 1:26 sampai 38. Kalau kita ikutin gelitikannya Pak Paulus, itu saya kira kita harus belajar lagi 1 semester itu. Nggak ada penyelesaiannya nanti. Karena itu perlu belajar 1 semester. Jadi menurut saya, kalau pertemuan sumur Yakub itu, alangkah baiknya kalau kita fokuskan pada bacaan Injil, yang kita baca, yang dibahas oleh Bu Maureen. Nah, tanggapan iman kita masing-masing itu terhadap bacaan ini apa? Kira-kira pesan-pesan iman itu tuh apa? Bagaimana malaikat Gabriel itu sampai menguatkan iman Bunda Maria supaya jangan takut. Nah, apakah saya membaca ini menghadapi masalah-masalah seperti yang dihadapi oleh Bunda Maria, saya juga takut. Ya, tadi mengenai bulan ke-6 sebenarnya kan jelas ya di kitab suci itu seperti kata Pak Harun, itu jelas-jelas dikatakan sekarang itu Elizabeth yang lagi hamil 6 bulan, bukan soal bulan Juni atau bulan apa, tapi Elizabeth sedang hamil 6 bulan. Nah, maka malaikat itu mengingatkan kepada Bunda Maria bahwa Elizabeth itu sekarang pun sedang hamil 6 bulan. Maka Maria bergegas ke sana, tinggal di sana 3 bulan. Artinya malaikat Tuhan itu mempersiapkan Maria belajar dari Elizabeth sampai melihat Elizabeth itu melahirkan Yohanes Pembaptis, Maria baru pulang. Nah, itu mungkin itu yang perlu kita bahas atau kita refleksikan, bagaimana ketika kalau hal yang terjadi oleh Bunda Maria itu dialamin oleh saya, oleh kita. Nah, refleksi iman kita seperti apa? Sampai akhirnya, ya cerita akhirnya kan di ayat 38 itu Bunda Maria mengambil kesimpulan dengan kerendahan hati, dia siap menerima tugas dari Roh Kudus. Ya, dia dengan jawabannya adalah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kalau bagi saya, refleksi saya itu ayat 38 ini sangat meneguhkan saya untuk iman saya. Artinya dalam setiap doa-doa saya akhirnya belajar mengimani Bunda Maria itu, bahwa dalam setiap doa aku selalu menutup dengan aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Artinya perikop ini sangat menguatkan kepada saya
bagaimana dalam doa-doa saya, doa itu saya boleh saja berdoa meminta kepada Tuhan apapun juga, tapi sebenarnya secara iman bahwa aku ini harus mengakui dengan kerendahan hati, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Jadi doa itu kan selalu kita kan berdoa selalu untuk saya. Padahal akhirnya itu sebenarnya harus dengan rendah hati memohon kepada Tuhan, terjadilah menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Nah, inilah refleksi iman saya dari bacaan hari ini, ya. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya, karena sumur Yakub ini saya gelutin dari awal, jadi lebih baik kita sharing-sharing iman aja, jangan kita belajar kitab sucinya. Kalau kita belajar kitab suci bulan ini, berapa lama, tahun berapa, jadi panjang. Itu perlu studi 1 semester. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Bu Vero dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Agus. Wah, luar biasa nih tambahannya. Mantap, kita jadi tambah ilmu. Bagaimana Pak? Bu Vero, saya lagi. Ya. Jadi Pak Agus silakan, Pak betul Toto. juga. Ya. Tapi kalau ada orang yang membahas dari segi lain, apa salahnya? Gitu loh Pak Agus. Nggak apa-apa Pak Paulus bahas dari segi lainnya. Boleh-boleh aja. Bukan dilarang loh Pak Agus, tapi boleh. Ya, makasih Fer. Ya, Ya. sama-sama. Terima kasih juga Pak Agus. Bu Vero, Ya, silakan Pak Toto, Paulus. saya nggak menyalahkan, saya kan tadi menyarankan kembali bahwa ini temanya adalah sumur Yakub. Sumur Yakub itu dibentuk dari awal itu adalah lebih kepada pembahasan tentang iman. Jadi kalau seperti kritikan Pak Paulus atau yang lain-lain boleh, bukan nggak boleh. Tapi alangkah bagusnya itu kalau dalam bekal, dalam selain bekal kita ada gokil, mungkin kita lebih baik ke sana boleh. Kalau sumur Yakub saya sarankan lebih baik kita kepada sharing iman yang lebih tepat. Ini karena saya ngikut sumur Yakub ini sejak dari awal, ya. Itu aja Pak Toto. Jadi nggak ada yang salah ya. Saya nggak menyalahkan. Saya cuma menyarankan. Alangkah Ya lebih Pak baik Agus kita. nggak apa-apa. Jadi Ya. biarlah Bu Vero, mengalir. Jadi saya coba ngomong. Ya, silakan Terima Pak kasih Paulus. Pak Toto tanggapannya, terima kasih Pak Agus tanggapannya. Bahwa sharing iman itu pun tumbuh dari membaca Pak Agus. Kebetulan saya mencermati teksnya. Kebetulan ada yang tergelitik di dalam saya, yang saya lihat bisa menjadikan suatu tambahan sharing iman bagi para pembacanya. Oleh karena itu, tanyakan kepada Ibu Mauri. Sebab membaca kitab suci bukan hanya sekedar sharing doang, tapi mencermati bagaimana kitab suci itu berbicara kepada kita sehingga kita bertumbuh iman. Disitulah makanya saya bertanya, apakah bulan ke-6 ini ada suatu makna di balik penulisannya? Pak Harun tadi mengatakan itu usia kandungan. Karena di luar sana Pak Agus banyak juga pembicaraan tentang ketidakpercayaan pada Bunda Maria. Sehingga kita di dalam KKS ini perlu juga menguatkan membaca supaya bisa tahu dalam bersharing di mana iman kita tumbuh dengan membaca dan mencermati teks yang ada. Kalau mau mendalami secara 1 semester, silakan. Tapi kita bisa bersharing, bertambah pengetahuan kita, yang kebetulan saya tergelitik membacanya pada waktu Bu Morin menjelaskan. Saya nanti sendiri akan cari referensinya tentang bulan ke-6 ini. Dan Bu Morin juga sudah menjanjikan akan memforward saya artikelnya. Jadi ini buat saya terus terang menguatkan. Jadi seperti kata Pak Toto,
ini suatu pandangan lain dalam bersharing. Bahwa saya men-sharingkan sebuah membaca kitab suci dan mencermati dengan perkataan-perkataan yang tertulis. Apakah ada makna di situ sehingga kita bisa men-sharingkan nanti dan berbagi kepada orang lain di luar sana. Begitu Pak Agus. Jadi penguatan dari Ibu Morin bahwa ini penanggalan Yahudi lumayan memberikan masukan. Oh iya ya, ini bukan bulan Juni seperti perkiraan sekilas saya, bahwa nanti saya akan juga cari hitung-hitungannya. Sebab banyak sekali perdebatan tentang Maria itu di luar. Sehingga saya cuma mau mencermati, jangan sampai kita yang ikut Sumur Yakub juga tidak mendapat apa-apa penguatan bahwa Maria itu kan 3 bulan. Nah, salah kan, seperti kata Bu Morin, itu salah, bukan begitu. Begitu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih Paulus. Bro Paulus. Ya, mungkin saya sedikit sharing ya Bapak Ibu. Sebetulnya ketika saya diberi tugas untuk mengupas Lukas bab 1, terus terang saya agak menganggap remeh awalnya karena saya menganggap ini kita udah tahu ini doa Angelus lah, dasar biblisnya ya. Dan ini kita sehari-hari udah mendoakan, udah mengimani gitu. Jadi saya menganggap remeh, betul. Tetapi ketika 1 minggu terakhir saya mencoba studi dan mendalami, ternyata enggak semudah yang saya bayangkan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mencari pesan atau makna dari Injil Lukas bab 1 ini itu enggak mudah sebetulnya. Begitu ya, Bapak Ibu. Kalau kita melihat secara historis Injil Lukas bab 1 ini, kita bisa banyak dapat referensi. Tetapi yang menjadi saya tergelitik juga adalah seringkali orang menempatkan Maria itu biasa gitu, ya kurang memberi penghormatan lah, seperti itu yang saya mau katakan. Jadi saya merasa terpanggil ingin mengadakan studi sendiri dengan Lukas bab 1 ini, Bapak Ibu. Jadi tentu kita tahu seperti yang Pak Paulus katakan bahwa di luar sana menganggap bahwa orang Katolik ini berlebihan menghormati Bunda Maria gitu ya. Sebetulnya kalau kita pelajari lebih lanjut ya, terutama dari Injil Lukas, sebetulnya sangat mendasar gitu ya Bapak Ibu. Pilihan Allah kepada Bunda Maria itu ada dasar gitu. Dan kita mengimani Maria juga itu tepat gitu. Bukan mengada-ngada gitu. Seperti yang mungkin dituduhkan atau pandangan-pandangan orang yang kurang memberi penghormatan kepada Bunda Maria. Menurut saya ini suatu yang perlu kita imani ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak mudah sebetulnya. Saya pikir aduh ini mudah lah ya Lukas 1 gitu, saya anggap remeh gitu ya. Ternyata begitu didalami ayat per ayat, wah ini saya gimana ini memaknainya gitu ya. Nggak mudah juga Bapak Ibu untuk menemukan pesan atau apa yang Tuhan mau dari perutusan Maria ini gitu. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bu Morin, kalau saya mau menambahkan ya, tadi menurut Pak Agus tentang sharing iman dalam perikop ini, buat saya pribadi, dengan mencermati dan melihat latar belakang suatu teks, bahwa kita tahu orang Yahudi itu pada umur 12 itu dipisahkan antara anak laki dan anak perempuan. Pada umur 15 itu mereka sudah dijodohkan
Kalau umur 17 udah dianggap perawan tua, bapaknya udah ketar-ketir, anak saya nggak laku. Jadi refleksi saya pada waktu itu Bunda Maria itu berkisar umur 14 sampai 17 tahun. Bertemu dengan sosok malaikat yang tiba-tiba datang. Tentu aja bukan hal biasa. Tiba-tiba mak berduduk, wow, malaikat datang. Dan memberikan kabar, waduh, aku hamil. Nah, tadi Bu Maureen mengatakan, terjadilah fiat voluntas Tua, terjadilah padaku menurut perkataan. Bagaimana seorang antara umur 14 sampai 17 tahun bisa sedemikian punya keyakinan yang amat sangat tinggi untuk berpartisipasi. Menurut Bu Maureen, fiat itu bukan terjadilah itu kepasrahan, tapi ada unsur turut serta, ya Bu ya Maureen ya. Iya, betul. Untuk turut serta berpartisipasi dalam rencana Allah. Bisa dibayangkan kematangan Bunda Maria serta ketakutannya berjumpa dengan malaikat tiba-tiba. Malaikat itu penampakannya kan merupakan gambaran kehadiran Allah. Jadi bagaimana seorang umur 14 sampai 17 tahun yang umur sekarang itu orang masih hura-hura, masih main TikTok dan sebagainya, tapi pada zaman dahulu bisa mempunyai suatu kedewasaan, terjadilah suatu sikap yang amat dewasa yang ingin turut serta berpartisipasi di dalam rencana Allah. Suatu sikap yang luar biasa, yang patut kita teladani. Itu semua saya dapatkan, refleksi saya yang saya sharingkan ini dengan mencermati ayat dan tulisan dalam kitab suci. Bukan atas pengertian saya, tapi atas baca. Bahwa, Bunda Maria itu sedemikian dalam pemahamannya, kesadarannya untuk turut serta dalam rencana Allah. Gitu Bu Maureen, refleksi saya akan perikop ini. Terima kasih Pak Paulus. Mungkin Saya sambung, Bu Maureen, saya sambung Pak Paulus tuh. Pak Paulus saya sambung ya, sambungannya. Yang dikatakan Pak Paulus itu betul. Secara manusiawi pasti Bunda Maria itu takut. Tapi di situ ada kuasa Allah yang bekerja. Jadi Bunda Maria bukan secara manusiawi sendirian, tapi dia dibantu oleh Roh Kudus dan kuasa Allah yang bekerja pada diri Maria. Jadi ia dengan bisa menjawablah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu aja Pak Paulus. Jadi saya sambung begitu. Makasih. Iya Pak Toto, terima kasih. Memang topik Bu Maureen ini selalu menjadi pro kontra di kehidupan masyarakat umum ya, tentang peran Bunda Maria. Oleh karena itu bahwa tambahan Pak Toto bahwa itu ada penyertaan ilahi, itu sangat tepat. Terima kasih Pak Toto. terima kasih Pak Paulus. Mungkin bisa ditanggapi dari saya minta tanggapan yang lain mungkin. Pak siapa ya? Pak Ari ini biasanya kritis. Pak Ari, silakan Pak Ari. Pak Arianto Cin. Biasanya. Ya, Pak Paulus mendengarkan. Maaf, aku off-cam ya. Oke. Ya, saya kalau izin berkomentar sedikit, menarik tadi apa yang Pak Paulus bicarakan tadi
mengangkat sedikit mengenai, oh iya ya, usia Maria sebegitu mudanya waktu itu, tapi sebegitu matangnya. Jadi buat saya, refleksi saya adalah luar biasa. Semakin saya harus menghormati dibandingkan saya yang kalau didatangin malaikat, belum tentu saya bisa langsung percaya dan langsung bisa serendah hati seperti Bunda Maria gitu. Begitu komentar singkat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Kalau saya melihat bukan kematangan yang ada di dalam diri Maria ya, tetapi Roh Kudus itu sendiri yang memimpin dan mempersiapkan Maria untuk eh, apa menerima itu semua. Jadi menurut saya kita itu juga bisa terjadi pada kita ya. Kita ini sebetulnya juga punya roh itu ya, roh Tuhan ya, gitu, yang akan memimpin memimpin kita sebetulnya. Kalau kita sadari gitu ya. Dan eh, Roh Kudus itu juga menurut saya yang menguatkan Maria sehingga eh, suatu tugas berat ya menurut saya ya. Dia harus menghadapi apa yang akan terjadi ya, resiko hukuman kalau dianggap berzina kan kita tahu juga itu resiko yang di depan mata nggak bisa di, di dibuang gitu ya, resiko itu ya yang akan terjadi yang kalau seandainya Yusuf memutuskan pertunangan dan Maria terus mengandung, resiko itu yang paling berat menurut saya. Jadi hmm, saya pikir di sini Roh Kudus yang memimpin Maria ya. Jadi dan kalau saya renungkan kita juga pun diberi Roh Kudus sebetulnya ya. Kita juga dimampukan untuk hal-hal yang yang sebetulnya sulit gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Mungkin saya mau dengar dari Bu Eti deh. Saya Ada Bu Eti, silakan udah buka itu. Eti, Ya, Pak terima kasih, Eti. Maureen. Ya, saya sangat appreciate malam ini, Maureen, begitu bagus mempresentasikan tentang Bunda Maria. Yang saya tahu memang sejak dulu di KPKS, Maureen sangat cermat dan teliti ya kalau membahas tentang Injil. Terima kasih, Maureen, luar biasa pencerahan hari ini. Dan saya sangat tersentuh dengan pertanyaan refleksi yang tadi Maureen sudah tampilkan di layar, bahwa bagaimana saya harus menghayati peran saya kalau saya itu sebagai mau mengakui bahwa saya itu hamba Allah, seperti Bunda Maria yang sangat taat, setia, apapun yang dikatakan Tuhan, dia mengatakan aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti perkataanmu. Saya merasa bahwa itu sangat berat ya buat saya. Terutama ketika saya mempunyai kehendak sendiri, pengen ini, pengen itu, sama anak, cucu, mantu saja bukan main susahnya. Kok kenapa mereka tidak mau ya menuruti yang saya ajarkan, yang menurut saya itu benar. Itu aja tantangannya luar biasa. Dan kalau mereka tidak menuruti apa yang sesuai yang saya kehendaki, itu saya mangkel, saya kesel, saya kadang-kadang ngedumel dan selanjutnya. Jadi sangat sulit menghadapi bisa menerima bagaimana Bunda Maria waktu itu begitu pasrah, begitu taat, dan memang dia dipilih Allah untuk itu. Jadi refleksi saya selalu ingin mencoba apa yang saya kehendaki, apa yang saya cita-citakan, itu saya berusaha untuk, ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Itu aja Maureen. Saya berterima kasih, ini refleksinya sangat bagus buat saya. Terima kasih, Maureen. Vero, terima kasih. Terima kasih Bu Eti, tambahannya Ya. luar biasa. Ada yang masih mau menambahkan? Silakan. Bu Lucy mungkin mau menambahkan, Bu Lucy. Aku nambahin sedikit. Oh iya, silakan.
Saya sangat senang sekali dengan tanggapannya Bu Eti. Sebagai manusia, dia kadang-kadang bertanya, aduh, ngomong ke anak cucu aja susah, apalagi merefleksikan seperti Bunda Maria. Dan ini yang seperti sebenarnya saya refleksikan bahwa seringkali kita sendiri lupa bahwa Roh Kudus itu turut serta aktif menyertai kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya saya tadi bilang, dan terus ditambahkan oleh Pak Toto, bahwa itu pun ada karya Roh Kudus di dalam kita. Namun seringkali memang kita lupa bahwa makanya dengan membaca perikop yang dijelaskan kemarin ini luar biasa. Peran Bunda Maria itu memberikan contoh, ingin ikut serta, masih muda mau ikut serta dalam penyertaan Allah di dalam kehidupannya dia yang sulit. Ini yang saya suka dari refleksinya Bu Eti. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Ada Pak Hendra atau mau tambahin atau mau menanggapi? Pak Hendrato? Pak Hendrato, mau nanggapin nggak? Jauh-jauh Topik dari ini. Pak Makasih, Taro. Bu. Makasih, Bu Vero. Ya. Pak Bambang mungkin mau nambahkan. Saya melihat Sumur Yakub yang lalu, Pak Bambang mengupas dengan baik tentang Yohanes Pembaptis. Itu yang menginspirasi saya memilih tema hamba. Karena Yohanes juga hamba yang tidak lebih hebat dari Yesus gitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Bambang? Iya, terima kasih Bu Maureen ya. Saya dengar banyak nih komentar dari teman-teman ya, bagus-bagus. Tadi pernyataan Pak Agus Saputra ya, meneguhkan saya gitu. Biasanya kalau saya dimintain untuk memberikan katakanlah mau nambah, mau apa gitu ya, yang saya sampaikan biasanya refleksi iman. Terima kasih Pak Agus Saputra. Jadi pada malam hari ini saya pikir saya coba refleksi iman saya dari apa yang disampaikan oleh Bu Maureen. Jadi pertama saya belajar banyak dari Bunda Maria ketika dia didatangin oleh malaikat Gabriel. Sebelumnya pasti Bunda Maria punya rencana banyak dong dengan hidupnya. Tetapi dengan kedatangan malaikat Gabriel, rencana semula yang dia sudah mimpikan hidup bersama dengan Santo Yusuf itu bisa tiba-tiba berantakan. Tapi apa yang refleksi yang saya dapat dari sini adalah Bunda Maria itu begitu rendah hati, begitu percaya pada rencana Allah. Dan ketika dia dikasih tahu bahwa dia akan mengandung, Bunda Maria itu tidak minta syarat apapun. Ketika kita berdoa, kadang-kadang kita banyak mengajukan syarat kepada Tuhan, minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Ini ketika Bunda Maria diberitahu, dia tidak minta syarat apapun loh. Dia bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia taat. Dan yang kedua, apa yang diucapkan oleh Bunda Maria itu tetap dia setia jalankan. Kita tahu kan kisah Bunda Maria ini. Dia bukan saja gembira menerima dia mengandung Mesias. Dia tetap rendah hati bahwa bayi yang ada di kandungannya itu adalah Sang Mesias. Dia nggak nyomong-nyomongin ke mana-mana kan? Gitu. Ketika dia mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, bayi Yesus itu, dia banyak menderita loh. Iya kan? Dia dikejar-kejar. Waktu melahirkan aja nggak ada rumah yang mau menerima. Ya kan? Dia sampai melahirkan ngenes kan. Coba bayangin
teman-teman, kalau saya lagi pikirkan gitu ya, loh katanya aku mengandung Sang Mesias, kok bisa aku untuk melahirkan bayi ini aja susahnya setengah mati, ditolak sana sini dan lain sebagainya. Ya, setelah Yesus lahir pun dikejar Herodes, mau dibunuh, dia sampai kabur ke Mesir. Perjalanan hidup Maria dengan Yesus itu tidak mudah, tapi dia jalanin dengan tetap setia. Bu Maureen tadi bilang, Bunda Maria itu menemani Yesus sampai dia di kayu salib. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir refleksi hari ini yang menurut saya paling utama, tapi buat saya ya. Kalau Allah itu bisa membuat seorang wanita yang mandul, Elizabeth, yang usianya udah ya senior lah gitu ya, udah usur gitu, dia bisa mengandung. Dan di saat yang sama, Allah itu bisa membuat seorang gadis yang masih perawan mengandung. Itulah arti tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu apa relasinya buat saya? Buat saya, kalau Allah bisa membuat seorang perempuan tua hamil, seorang gadis hamil juga, Allah juga bisa membuat hal yang mustahil, keajaiban yang sama buat saya dan Anda. Saya pikir itu pesan daripada refleksi iman saya. Jadi yang saya baca pada Lukas 1, 26 sampai 38 itu adalah Allah itu bisa buat mujizat tidak hanya pada saat dulu Bunda Maria dan Elizabeth, Allah dulu, sekarang, dan yang akan datang sama bukan? Kita aminin kan itu, bahwa Allah sama gitu. Jadi buat saya pelajaran yang sungguh luar biasa, kerendahan hati seorang Bunda Maria. Pertanyaannya sekarang menjadi, apakah saya dan Anda mampu untuk mengucapkan seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, ketika rencana kita tidak sama. Apa yang kita doakan, apa yang kita impikan, itu ternyata tidak. Seperti tadi di awal saya cerita bahwa Bunda Maria sebelum kedatangan Malaikat Gabriel, pasti dia punya rencana mimpi yang indah, yang lain daripada yang dijalani itu. Tapi dia bisa mampu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hal yang sama tentunya menjadi refleksi buat saya. Mampukah saya mengutarakan sama yang disampaikan oleh Bunda Maria ketika apa yang saya dambakan, apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan, ternyata tidak sama. Bu Maureen, itu refleksi iman saya. Pak Agus, thank you so much Pak Agus. Ya, saya meneguhkan saya nih Pak Agus. Thank you teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang lain yang mau menambahkan lagi? Ada Bu Leni mau ikut menambahkan, Bu, mau komentar? Silakan, Bu Vero, mungkin yang lain. Mau. Jadi ada Bu Amelia buka itu. Bu Amelia ada mau menambahkan? Bu Rosita mau menambahkan? Sudah bagus sekali Bu Maureen membawakannya. Saya cuman perkataan Pak Bambang itu benar sekali Pak. Ya. Jadi saya rasa ya, orang dipilih Allah itu Allah tahu kekuatan itu orang semana.
Allah tahu bagaimana Bunda Maria, makanya dia dipilih, dipersiapkan. Dia punya impian banyak sebagai anak remaja. Kalau merefleksikan itu, saya melihat dengan sekarang saya sudah seumur sekian, saya merasa impian saya lagi remaja itu dijungkir balikan sama Tuhan. Ya, jadi memang kalau rencana Tuhan itu kita mesti belajar seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan. Asalnya kita frustrasi, kita tarik menarik dengan keinginan kita. Itu yang saya alami. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya sekarang bisa kecemplung di KKS. Tidak pernah dalam hidup saya terpikir seperti itu. Dan ketika saya di KKS ini, saya banyak belajar. Saya belajar lagi dengan Bunda Maria. Ada masalah, jangan berkoar-koar, merenung, diam. Makanya banyak kali saya belajar untuk merenung. Kalau dulu saya ngotot. Saya ngotot akhirnya apa? Orang terluka, saya pun terluka. Sekarang saya banyak diam. Biarlah waktu yang membuktikan, biarlah Tuhan yang berkarya. Selalu saya belajar seperti Bunda Maria. Karena problem kita tuh sudah berat sekali. Ngapain kita ngotot gitu. Dan kalau kita ngotot sama orang, ya apalagi di pelayanan, kita tahu kok, dia itu udah melayani, dia itu udah dipilih Tuhan untuk melayani tanpa syarat loh. Ya kan? Kalau di company kan digaji tanpa syarat loh. Bukannya saya mau hitung-hitungan materi, bukan. Tapi kadang orang tidak mengerti bahwa itulah saya belajar untuk mengerti bahwa seseorang mau melayani, dia tuh dari antara siap dan tidak, dia diproses. Jadi janganlah kita memojokkan seseorang bahwa dia itu tidak mampu, dia itu salah, dia itu begini, begitu. Tidak ada yang salah dalam pelayanan, karena kita semua hamba Tuhan. Sesuai dengan tema Bu Maureen nih, hamba yang apa ya, hamba yang sejati. Hamba sejati kan? Ya. Nah, hamba sejati. Itu saya belajar di KKS ini. Ya, banyak orang bilang saya berubah. Saya sebenarnya sampai sekarang belum berubah, tapi saya belajar terinspirasi oleh Bunda Maria. Begitu dibilang mengandung, dia tidak marah, dia tidak ke sekeliling kampung. Saya mengandung dari Roh Kudus lu, saya mengandung dari Roh Kudus pakai toa gitu kan. Dia nggak begitu kan, dia merenung ya kan. Apa ya Tuhan mau ya? Itu ya, dalam pelayanan kita mesti begitu. Karena Tuhan berkarya dalam diri kita, kita mesti bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ini hamba Tuhan, banyak kekurangan saya. Kenapa Tuhan milih saya? Pasti Tuhan lengkapi. Itu aja sih yang saya alami. Saya juga banyak kekurangan, saya tidak mengerti pelayanan itu apa. Saya tidak mengerti harus memanage satu kerasulan kitab suci. Itu saya sebenarnya merasa talenta saya tidak di sini gitu. Tapi saya takut, saya ingat Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu saya bukan orang pintar. Tuhan tahu saya banyak kekurangan. Makanya kalau kalau setelah itu saya belajar. Saya belajar kalau kita memberi sesama kita apa ya dalam arti kata ya menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu, janganlah kita mengkritik dia karena dia setengah mati untuk sudah menjalankan tugas dan dia pun diproses sama Tuhan. Itu aja sih Ibu Maureen, saya merasa seperti itu, pelayanan seperti itu. Kita mesti saling mengerti bahwa kita sama-sama belajar di sini, diproses sama Tuhan untuk akhirnya bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, walaupun susah mengucapkannya. Saya yakin teman-teman di sini yang merasa melayani susah mengucapkannya. Atau memang sudah pada berserah, saya nggak tahu ya. Buat saya itu susah sekali. Tapi saya belajar untuk merenung. Saya banyak diam. Tidak mau protes, tidak mau argumen sama orang. Karena kita sama-sama diprotes untuk kemuliaan Tuhan.
Itu aja Bu Maureen, terima kasih. Terima kasih, Bu Rosita. Ya, luar biasa ya. Memang banyak ya orang yang menjadi hamba di dalam pelayanan, tetapi menjadi hamba yang sejati itu, makanya saya mengambil kata hamba yang sejati itu nggak mudah. Kalau menjadi hamba di dalam pelayanan kita semua bisa lakukan itu ya. Tetapi kalau kita apa melihat eh, karakter Bunda Maria itu setia sampai akhir ya Bu, mungkin ya. Artinya menjalankan tugas sampai selesai, sampai tuntas gitu ya. Seperti yang tuannya kehendaki. Sikap seorang hamba kan harusnya seperti itu ya. Jadi memang mungkin Ya. kita boleh merenung lagi bahwa di dalam pelayanan kita seringkali menjadi hamba, tetapi belum mencapai eh, seperti Bunda Maria ya, yang menjadi hamba sejati. Mungkin itu ya, kalau boleh saya komentari ya Boris. Iya, coba bayangin ya, kita bayangkan kalau Bunda Maria komplain, dia sepanjang hidupnya komplain sama Santo Yosef, komplain sama sama Elizabeth, komplain sama Yesus nggak lahir loh. Yesus nggak lahir, kita nggak ditebus loh, ya kan? Makanya kita nggak boleh banyak komplain kalau dalam pelayanan orang jelek itu dia lagi diproses. Oh, biarlah dia belajar dari kesalahan dia. Makanya saya kalau sudah menugaskan orang, saya tidak mau protes sama orang itu. Biar dia belajar dari kesalahan dia. Dimanapun saya ditunjuk untuk menjadi koordinator, saya tidak mau protes sama orang itu. Karena dia diproses juga. Nggak mudah gitu loh. Ya, saya suka bayangin ya. Coba ya, begitu dia dapat, Bunda Maria dapat kabar dari malaikat, dia marah, dia protes, dia marah sama Santa Ana mamanya. Kenapa saya begini-gini? Yesus nggak lahir loh. Kita nggak ditebus loh. Ya kan? Tetap lahir, Makanya Bu. Tetap lahir, Bu. Entah. nggak lahir pasti. Karena dia penuh kemarahan, bukan Yesus yang, dan dia tidak dipilih sama sama Allah. Menurut saya sih gitu. Jadi kita dipilih sama Allah itu karena Allah punya tujuan. Kita diproses untuk jadi orang apa ya, dari hari ke hari ke arah kekudusan. Memang nggak mudah. Itu yang kita mesti belajar di pelayanan ini ya. Jangan kita jadi hamba sejati, tapi kita bosnya hamba gitu. Susah kan jadi bosnya hamba, Pak Bambang? Oh, jadi bosnya hamba, Pak Bambang. Ayo komentar dong, Pak Bambang. Ya, tadi saya tergelitik Bu Rosita ngomong ya. Untung Bunda Maria nggak komplain pada saat itu. Saya lagi tak begitu ya. Teman-teman, ketika Bunda Maria didatengin oleh malaikat Gabriel, ya, engkau akan mengandung gini-gini ya. Eh, bisa saja tuh jawaban pada saat itu. Bisa nggak nunggu setahun lagi? Nah, ya kan? Bisa. Tapi dia tidak jawab seperti itu. Dia tidak komplain tadi seperti Bu Rosita ngomong. Dia ngambil resiko. Tadi Bu Morin udah jelasin ya. Kalau dia ngambil resiko itu, berarti dia bisa dirajam, Bu. Iya kan? Apa? Hukuman buat orang yang belum menikah tapi sudah punya anak. Ya. Kalau mau main safe, Bunda Maria pada saat itu dia bisa jawab nunggu setahun, setahun lagi kan dia udah ada pernikahan ya Bu Morin ya, Iya, dengan betul. Yusuf ya, mungkin belum belum bersatu dengan Santo Yusuf, dia tiba-tiba hamil, nah kan aman buat dia, tapi dia tidak lakukan. Berarti apa yang dapat itu? Saya dapat refleksi satu lagi. Dia tahu benar itu rencana Allah pasti baik baginya dan itu kan Mesias untuk seluruh umat di dunia. Jadi apa yang direncanakan oleh Allah itu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Saya pikir itu Bu Rosita komplain tadi, pikir itu iya ya. Kalau Bunda Maria komplain, ketunda tuh Yesus lahir setahun lagi loh. Enggak, itu candaan, maaf ya. Oke. Makasih Pak Bambang, betul. Iya. Ada yang lain? Bu Morin, bagus sekali untuk pemaparannya pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu Morin. Sama-sama Bu Lucy. Ya, bagus sekali. Saya sangat senang ya untuk mendengar Bu pemaparan. Lucy, maksudnya Bu Lucy tadi yang ngomong itu.
dari segi filsafatnya. Oh Kan iya, Romo Simon waktu itu pernah ngajar. iya. Tetapi Kalau Bunda Maria bersikap resisten, maka buyarlah nih urusan menebus manusia. iya, Jadi Bunda Maria itu jadinya harus bersikap terbuka supaya semuanya berjalan dan bisa terbuka itu kan juga karena kuasa ilahi yang bekerja. Dan juga Bunda Maria itu tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Sorry, saya dari lantai bawah lari-lari ini. Apalagi kalau sampai terperosok terperosok dalam kolam kesedihan itu kata-kata filsafat semua tuh Bu Lucy. Ya. Terus juga Bunda Maria itu kan ceritanya demi kita semua sampai dia mau menjalani apa yang Tuhan mauin gitu. Dan juga Bunda Maria itu berbahagia dengan apa yang ada. Jadi dia tidak pernah terperosok dalam kesedihan yang terus-menerus. Itu kata-kata dari Bu Lucy mestinya itu. Terima kasih Bu Lucy iya, tambahannya. iya. Oh, bagus sekali. Dari Terima kasih juga Pak Toto. Bagus sekali apa yang disampaikan dan oleh Pak Toto. biasanya di sini yang keluar kan dari segi teologisnya. Kalau pewartaan kan seperti Pak Agus, Pak Bambang tuh banyak pewartaan. Kalau segi teologis lebih banyak daripada segi filsafatnya. Dari saya juga mulai senang dengan segi filsafatnya gitu. Terima kasih Bu Lucy. Bu Morin, terima kasih Bu Morin. Terima Sama-sama kasih. Pak Toto. Iya, terima kasih Pak Terima Toto. kasih Pak Toto. Iya, memang Maria itu menghadapi banyak hal. Tadi Bung Morin menyampaikan bahwa rasa ketakutan, ya rasa kegelisahan yang tidak dipahami, seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, ya tidak dipahami itu hanya dengan berani apa berserah kepada kehendak Allah. Maka fiat dari Bunda Maria, iman dan juga penyerahannya itu diucapkan ya pada saat menjawab panggilan malaikat Gabriel itu dengan berkata itu tadi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya tadi juga disampaikan oleh Ibu Rosita bahwa jawaban inilah yang merupakan pintu gerbang awal keselamatan manusia. Dan tadi juga dirangkum oleh beberapa temannya di Zoom ini bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita itu ada banyak hal yang gelap yang tidak kita pahami. Kadang-kadang kita memikirkan masa depan kita itu juga masih tidak tahu, masih merasa cemas. Dan banyak peristiwa, kejadian yang sebenarnya tidak kita pahami. Namun memang intinya itu, tadi Pak Toto juga menyampaikan bahwa kita harus berani belajar seperti Bunda Maria. Jadi beriman, artinya bahwa kita itu percaya dan berserah kepada kehendak Allah. Itu saja Ibu Vero dan juga Bu Morin. Oh ya Bu Vero, boleh saya tanggapi sedikit Pak Paulus yang tadi kebetulan bertanya ke saya tidak jelas pertanyaannya karena saya baru dari Zoom-nya. Mungkin sedikit aja saya tambahkan bahwa memang Pak Paulus hari ke-6 itu sebenarnya mengacu kepada perikop sebelumnya yang dikatakan bahwa tadi di pembukaan perikop itu kan dikatakan bahwa waktu kejadian itu yang berhubungan dengan kisah sebelumnya, yaitu maksudnya 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth. Itu mudah-mudahan ya sedikit menjawab. Demikian Bu Morin, terima kasih dan juga Bu Vero. Terima kasih Bu Lucy. Sudah pukul 9. Ya, sudah. Tepat ya? Ya, tepat. Iya. Malam hari ini seru sekali.
pemaparannya sangat luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat dari jam 9, maka mari kita tutup acara ini. Boleh tutup ya Bu Rosita? Ya boleh tutup. Rekornya saya tutup dulu ya.